Semua yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kebatilan. Apapun itu disebut, pendapat ulama kah, pendapat para tokoh, pendapat para pejabat, adat istiadat, budaya bangsa, kebiasaan mayoritas, aturan, hukum, undang-undang, moral, hikmah, terserah. Mau disebut apapun, jika bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu namanya kebatilan, kemungkaran, bahkan bisa jadi kesyirikan dan kekufuran. Ini harus menjadi prinsip hidup kita. Imam besar ahli sunnah, Imam Syafi'i rahimahullah, sering mengingatkan tentang ini. Beliau pernah mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan sunnah, maka itu ucapan yang tidak bernilai, atau dengan kata lain, ucapan sampah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid. Apabila ucapanku menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya itu sudah tidak bernilai kalau sampai menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma ucapan guru kita hari ini, imam besar sekelas Asy-Syafi'i rahimahullah, menyadari kalau ucapannya tidak boleh bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai bertentangan tanpa sengaja, maka itu menjadi ucapan yang tidak bernilai. Bagaimana lagi dengan ucapan orang-orang di masa sekarang yang keilmuannya nggak ada apa-apanya semuanya dibandingkan dengan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau juga pernah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnatihi wa da'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis bertentangan dengan sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti petunjuk beliau, tinggalkan apa yang aku katakan. Jamaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik faidah. Berarti Imam Syafi'i rahimahullah merasa beliau masih manusia biasa yang ucapannya bisa benar bisa salah. Kalau salah jangan diikuti. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan kita perlakukan guru kita, kiai kita, habib kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan ucapannya sudah pasti benar. Kalau benar ikuti, kalau salah jangan diikuti. Bahkan ulama Islam sepakat dalam hal ini. Ijma ulama ahli sunnah, andai ucapan Abu Bakar dan Umar sekalipun kalau sudah bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ucapan Abu Bakar dan Umar itu salah, nggak boleh diikuti. Sebagaimana ulama Islam juga sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang mengetahui semua ilmu sehingga dia nggak mungkin salah. Kalau dia tahu semua ilmu di dalam agama Islam atau dalam hukum-hukum agama, dia namanya nabi. Kalau dia ulama, dia mungkin benar, mungkin salah. Makanya Abu Bakar pernah salah, Umar pernah salah. Dan kalau Abu Bakar pernah salah, kalau Umar pernah salah, maka ulama selain mereka lebih mungkin lagi untuk salah. Karena ini juga disepakati ulama bahwa manusia yang paling berilmu pada umat Nabi Muhammad SAW dan paling mulia serta paling tinggi surganya dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah Abu Bakar dan Umar. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir hampir-hampir hujan batu dari langit Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian karena aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian bantah dengan Abu Bakar dan Umar berkata. Jadi orang yang pernah berilmu sekalipun nggak pantas pendapatnya kita gunakan untuk membantah ucapan Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuma adat istiadat yang diwariskan turun-temurun oleh sekelompok masyarakat yang tidak pernah mendalami ilmu agama. Itu lebih tidak pantas lagi untuk dipertahankan. Lalu kita menolak, tidak mau mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ingat jemaah sekalian, kelak di hari kiamat, tidak ada satupun pendapat, tidak ada satupun ajaran yang akan disesali manusia kenapa dia tidak amalkan kecuali ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah ingatkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-27, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya saking menyesalnya, bukan lagi gigit jari tapi dua tangannya dia gigit seraya dia berkata, aduhai andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Itulah penyesalan yang tiada lagi berarti. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.